Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Muhammad Idul Mufli. People know me as Idul. I am 19 years old. Di video pertama kali ini, saya akan memulai dengan sedikit intro. Jadi, saya berasal dari Universitas Muslim Indonesia, mengambil jurusan Communication Science, dan sedang berada di semester 3. Untuk mata kuliah Public Speaking, tugas-tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Kak Izky Fikriani Amir, akan dipublish di platform ini, yaitu YouTube. Nah, langsung saja, saya akan membahas tentang teknik dasar dari public speaking. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan dalam public speaking, yaitu appearance atau penampilan, dan kedua ada audio. Hal ini dapat lebih menarik apabila disandingkan oleh 4 elemen ini. Yang pertama ada percaya diri, yang kedua ada teknik vokal, yang ketiga ada ekspresi atau gestur, dan yang keempat ada komunikatif. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri dalam public speaking sangatlah penting. Itu menjadi inti atau akar dari public speaking itu sendiri. Ketika kita sudah berhasil deal with it and be confident with our audience, maka kita akan lebih mudah untuk melangkah ke teknik-teknik selanjutnya. Namun, apabila percaya diri belum warm, maka kita akan kesulitan untuk memahami materi. Even kita udah control ourselves in front of the public. Jadi, maksimalkan diri dan menemukan titik confidence kita untuk melangkah ke tahap selanjutnya. So, how to deal with it? Jadi, mari kita cari tahu tentang kepercayaan diri. Jadi, percaya diri adalah suatu keyakinan untuk mampu melakukan suatu hal tertentu, especially public speaking. Jadi, kita harus menanamkan dalam pikiran kita aura-aura positif dan mensuggest diri kita bahwa kita bisa melakukannya, bahwa kita mampu melakukannya. So, you have to believe to yourself that you must be success with this. Jangan mau terintimidasi atau terdistrik oleh para audiens. Maka dari itu, ketika kita sedang menyampaikan suatu materi, usahakan mata kita tidak langsung berkontak langsung dengan para audiens. Dan usahakan mata kita berfokus kepada suatu titik atau objek tertentu. Yang kedua, ada teknik vokal. Jadi ada 4 hal yang menentukan teknik vokal, which is volume, pacing or speed, artikulasi, dan intonasi. Nah, untuk volume, usahakan suara yang dikeluarkan terdengar jelas supaya audiens dapat memahami materi dengan baik. Jadi hal ini ditentukan oleh bagaimana cara kita memegang mikrofon atau clip-on. Jadi clip-on ini atau mikrofon bekerja untuk menangkap suara kita dan dapat terrealisasikan dengan baik dan jelas. Terus yang kedua ada pacing or speed. Jadi pacing or speed ini ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama ada materi dan bagaimana audiensnya. For example, jadi apabila audiens kita didominasi oleh usia muda dan materi yang dibawakan terkesan mudah, maka speed atau pacing yang dipakai bisa dicepatkan supaya suasana dalam menyampaikan suatu materi tidak terkesan membosankan. Sebaliknya, apabila audiens kita didominasi oleh usia tua dan materi yang disampaikan cukup sulit atau cukup difficult, maka speed atau pacing yang digunakan bisa diturunkan supaya para audiens bisa menyerap materi dengan baik dan bisa melangkah ke kata-kata selanjutnya. Terus ada artikulasi. Nah, artikulasi ini sangat menentukan bagaimana kita bisa menyampaikan suatu kata dengan baik, dengan clearly. Jadi, usahakan mulut kita dalam menyampaikan suatu materi itu terbuka. A, I, U, E, O itu betul-betul terdengar lebih jelas. Yang keempat, ada intonasi. Nah, intonasi ini berperan bagaimana cara kita memainkan suatu nada. Jadi ini juga ditentukan sebagaimana kita membawakan suatu materi. Apabila acara informal, biasanya kita bebas untuk mengekspresikan nada kita. Terus acara formal. Jadi acara formal ini sebenarnya kita bisa memakai 2 nada, yaitu do dan re. Lanjut ke 3, ada ekspresi dan gestur. Nah, sama halnya dengan intonasi,
Ekspresi dan gestur ini sangat menentukan bagaimana cara kita mengekspresikan kata yang ingin diucapkan. Jadi usahakan komponen-komponen yang ada pada wajah kita itu dipakai, digunakan, like mata, alis, hidung, mulut, dan sebagainya, supaya kata yang disampaikan itu terkesan hidup. Jadi usahakan betul-betul dalam menyampaikan suatu hal kita disandingkan dengan ekspresi atau gestur kita. Tetapi satu yang paling penting, jangan juga terlalu berlebihan dalam memakai komponen ini, karena biasanya orang pasti akan terkesan lebih bosan gitu. Nah, yang terakhir adalah komunikatif. Nah, komunikatif ini adalah berbicara tentang audiens kita. It's not about us, it's not about the speaker, but it's about the audience. Bagaimana hubungan kita terhadap audiens ketika menyampaikan suatu materi. Jadi usahakan pada suatu kumpulan atau pada suatu diskusi, usahakan kita harus betul-betul melakukan hubungan timbal balik kepada audiens kita, menyelipkan suatu humor-humor ataupun menanyakan hal basa-basi supaya audiens ini merasa diperhatikan begitu oleh speaker. Jadi itulah tadi 4 teknik dasar dari public speaking. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.